Selamat belajar. Kembali lagi di Student Talk bersama saya Anissa Aulia Mujiono dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo, saya Karunia Siva dari Universitas Negeri Surabaya juga, Fakultasnya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Hari ini kita akan bahas pengalaman mahasiswa saat presentasi. Kalau ngomongin tentang presentasi, ini jadi tugas yang sering banget ya sama mahasiswa ya kan? Iya. Jadi kalau semisal semester 1 sampai semester 4 itu paling banyak namanya presentasi. Selain tugas-tugas yang mungkin makalah ataupun artikel ataupun proposal atau apapun itu deh. Bener sih, kalau di Unisa juga kayak gitu. Setiap kayak mata kuliah itu pasti ada yang namanya presentasi, nggak mungkin nggak ada ya. Itu nggak cuma mata kuliah, tiap satu semester pasti juga ada, nggak mungkin nggak ada. Itu udah kayak tugas wajib gitu nggak sih presentasi? Iya betul banget. Kalau pengalaman Syifa gimana saat presentasi? Ada mungkin ngerasa grogi nggak, atau apa sih dilihat kalau ketika presentasi itu apa aja? Kalau grogi pasti sih, soalnya akan waktu awal semester 1 pasti aku juga grogi banget. Tapi kalau waktu udah semester 2, semester 3, waktu kayak seterusnya gitu, aku udah mulai enggak udah sih. Kebiasaan gitu ya. Tapi kalau penguasaan materi emang aku agak kurang sih, soalnya dulu aku tahu ya. Kalau seumpama mau presentasi tuh harus nyiapin materi, harus paham dulu. Tapi aku nggak bisa kayak gitu. Aku udah tahu kalau waktunya tuh harus panjang nyiapinnya. Tapi aku kayak nggak bisa kayak gitu. Aku kayak spontan gitu aja. Jadi yang bikin kurang itu. Tapi kalau misal bahas materi yang udah disukain, favorit gitu, gampang gitu ya? Iyalah pastinya. Kalau Anissa sendiri gimana? Kalau aku sendiri kurang lebih sama ya, kan kita sama-sama UNESA, jadi kan udah ada RPS-nya tuh. Iya, bener. Udah ada RPS-nya. Jadi selain tugas makalah, artikel, kita harus diwajibin yang namanya presentasi. Sebenarnya fungsi presentasi itu kan agar mahasiswa tuh berani secara mentalnya, secara public speaking-nya juga, terus biar semakin paham ketika menyampaikan materi itu sendiri. Tapi yang terjadi kebanyakan ada juga yang cuman baca doang. Ya, baca slide PowerPoint-nya aja. Nah, menurut Siva itu gimana? Kalau kayak gitu sih, kalau mungkin buat yang semester 1 itu masih oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau ya kali udah semester 2, udah semester sampai semester 4 gini, kalian masih baca ini presentasinya, kan itu kayak kurang nggak sih? Nggak cuman buat kalian sendiri ya, kan nggak paham materi. Terus kalau yang dengerin juga kayak gitu, jadi nggak paham gitu. Iya bener, apalagi kalau dosennya killer ya. Iya, dosennya killer memang harus diwajibin presentasi itu tanpa bawa teks ataupun tanpa membawa handphone gitu ya. Jadi memang harus bener-bener presentasi, kita harus sudah paham materi. Kalau menurut Syifa presentasi itu gimana? Penting gak sih kalau di dunia perkuliahan? Ya penting lah ya, kayak seumpama ya kita masuk ke dunia kerja kan pasti kita kayak seumpama kita ada yang bagian laporan, itu kan kita harus juga presentasiin hasilnya. Jadi kayak belajar dari mulai kita masih mahasiswa tuh penting banget kalau kata aku. Iya bener banget. Apalagi itu nggak cuman di kelas aja. Jadi di kehidupan sehari-hari kita memang harus menguasai sesuai dengan bidang yang kita pelajari gitu. Kalau menurut Syifa, ini biasanya di kelas itu gimana? Cenderung banyak yang baca PPT, baca teksnya aja, atau gimana nih? Kalau aku sendiri ya, aku tuh jarang sih kalau terus-terusan baca PPT gitu, enggak sih. Tapi kalau temanku tuh ada banyak, bahkan kayak mereka tuh lebih suka baca presentasi gitu bukan karena nggak paham ininya, nggak paham materinya, tapi emang mereka tuh saking groginya jadi materi tuh kayak nguap gitu, hilang. Jadi kayak mereka cuman baca gitu kayak gitu doang. Jadi kan kayak yang dengerin nggak enak, yang baca juga kayak ini gimana sih presentasi kok kayak gini, kayak dibacain doang. Kalau Anissa sendiri gimana? Kalau aku juga bervariasi ya. Ada juga yang cuman baca PPT aja. Nah itu gak cuman kejadian 1 kali 2 kali, ada yang terus gitu. Mungkin bisa menjadi itu faktornya bisa aja kalau mahasiswanya itu pemalu bisa, atau dia nggak suka bicara di depan kelas juga bisa, atau dia nggak persiapan materi. Tapi kebanyakan dosen ada juga yang penting materinya disampaikan dengan baik, itu masih oke-oke aja. Tapi ada juga yang nggak mau kayak gitu. Ulangin gitu, ada nggak sih? Kalau yang ulangin, biasanya suaranya ada yang kurang kenceng nih gitu, atau ngomong apa sih gitu.
Atau lagi kalau sesi tanya jawab, Iya. ya kan? Pernah nggak sih tanya jawab tapi mereka tuh tanya jawabnya tuh baca? Ada. Ada, gimana tuh? Kalau temanku tuh kayak sempama ya, kita kalau udah paham materi, ada temen yang nggak paham kan kita tinggal jelasin aja. Tapi dia itu nggak paham, jadi kayak nyari-nyari presentasinya dulu, terus habis itu dibaca ulang. Padahal kan mereka tuh nggak paham gitu loh. Kayak kan harusnya kita nggak bacain ulang kalau sama yang ditanyain itu. Harusnya kita kayak jelasin gimana teman kita biar paham kayak gitu kan harusnya. Iya. Terus kadang ada dosen yang ngesarkasin kayak gitu tadi kan. Aduh gimana ini? Ulang suaranya nggak denger juga gitu. Nah, jadi fungsi tanya jawab kan biar mahasiswa ya ataupun pelajar itu semakin paham dengan materinya. Jadi seharusnya kalau sesi tanya jawab itu ya langsung dijawab spontan karena Benar-benar. sebelumnya kan sudah dipahami kan materinya. Jadi nggak harus dibaca dulu atau sebentar kita siapin jawabannya dulu. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Untuk sebagian dosen itu ada yang oke lah gitu. Tapi kita harus ini ya, setiap menjawab pertanyaan kan harusnya bisa langsung aja kan. Siap. Semisal kelompok ataupun individu ya. Jadi bisa langsung ketika pertanyaan ini ya kita kan udah menguasai materinya, udah paham materinya. Jadi seharusnya memang harus dipersiapkan dulu gitu. Benar-benar. Apalagi kan ada tuh ya yang sampai memakan waktu lama banget. Itu kayak buang-buang waktu dan ngabisin waktu matkul gitu. Jadi Iya, benar. teman-teman tuh kayak ada yang sampai nggak bisa presentasi hari itu, jadi kayak ngulang lagi minggu depan gitu. Terusannya minggu depan kayak gitu kan ada ya. Ada juga. Memang ya kalau untuk jadi mahasiswa itu harus benar-benar diperhatiin, jangan Benar. sampai kita itu ngulang presentasi atau dijudge dosen gitu Benar. Jangan sampai ya, terutama buat pelajar yang mau masuk jadi mahasiswa, mau masuk kuliah ini ya, calon-calon pelajar yang mau menjadi calon mahasiswa. Benar. Nah, menurut kamu dampaknya dari cuman baca slide aja itu apa sih? Kalau menurut aku ya, sebenarnya kalau cuman baca itu mungkin kalian bisa paham yang kalian baca ya. Tapi buat audiens itu kayak itu sesuatu yang susah dipahamin gitu loh. Kayak kita tuh isinya cuma kayak dengerin orang baca ngapain, dia nggak jelasin benar. juga. Terus kita cuma duduk dengerin dia ngomong tuh kayak juga bosen banget gak Iya, sih? itu paling disebelin kan. Iya, benar-benar. Kalau kita cuman dengerin teman kita baca slide aja, Ya ngomong doang gitu, tapi nggak jelasin. Nah, itu memang harus diperbaikin ya. Benar, Sebenarnya fungsi presentasi kan baik ya, agar kita semakin paham, agar berani juga di depan umum, agar melatih mental kita juga. Benar. Tapi kalau cuman dibaca doang, Iya. kan jadi fungsinya kan nggak ada. Nah, menurut kamu gimana? Padahal kan itu ya, kalau biasanya tuh setiap mata kuliah itu memang dosennya yang minta kita jelasin mata kuliah gitu loh. Kayak maksudnya kita satu semester gitu ya, kita tuh emang disuruh setiap anak tuh setiap kelompok tuh ada tema-temanya di setiap pertemuan itu kita disuruh bahas, terus kita disuruh jelasin. Nah kalau kayak gitu jadinya kurang efektif gitu materinya hari itu, kita jadi nggak paham. Sedangkan dosen tuh biasanya cuman kayak nambahin di akhir doang, tapi kita yang sepenuhnya materi itu yang dipresentasin kita nggak paham, itu yang bikin susah sih, bener emang susah. Gimana, kamu suka presentasi kelompok apa individu? Kalau aku sih ya suka kelompok lah. Ya Enak kali ya. ya benar. Sama sih, aku juga suka kelompok, tapi harus pembagiannya juga harus pas juga. Benar. Kalau kita harus diskusi dulu sama kelompok kita. Jangan kita terlalu banyak durasinya ketika menyampaikan materi. Teman kita sedikit atau lebih banyak itu. Bener, itu penting sih Anissa. Nah, terus selanjutnya kalau soal kreativitas nih, apa sih yang buat presentasi mahasiswa ini menarik selain slide? Kalau menurut aku tuh pembawaannya dari yang presentasi itu yang bikin menarik tuh itu sih, kayak kadang nggak cuman matkul aja ya, kayak bukan cuman materi aja, tapi kalau kita awalnya kita nggak suka sama materinya, tapi kita suka sama pembawaannya yang presentasi itu bikin suka sih, kayak oh jadi gini, sama kayak kalau kamu ini ngomongin sesuatu tuh enak gitu didengar, jadi kita kayak menarik gitu. Oh jadi kayak gini, jadi paham, jadi suka gitu. Jadi yang menarik tuh juga dari pembawaannya yang presentasi. Bener, jadi nggak cuma materinya aja, tapi juga pembawaannya. Maka dari itu mahasiswa tuh harus benar-benar persiapan kalau mau presentasi. Bener. Ada juga temanku ini yang presentasi tuh ada yang nyiapin faktanya, data-datanya juga di awal, itu juga yang bikin menarik gitu. Keren sih itu. Ada yang mungkin tambahin pantun juga, Iya. tapi juga lihat situasi kondisi ya. Iyalah. Kalau durasinya satu pertemuan ada berapa kelompok ya nggak usah tambahin, itu nggak apa-apa. Tapi tetap bisa asik kalau ada fakta-faktanya kayak gitu kan, kita nggak jadi kayak
emang iya kan kayak gitu. bener. Jadi kita percaya kalau emang kayak gitu. Jadi presentasi itu kan ada pendahuluan, isi, Ya. penutup, terus yang dibahas apa aja. Di awal kita menyampaikan apa ke pengantarnya seperti apa. Kalau dari Syifa gimana? Apa? Kalau persiapan presentasi? Aku tuh kalau persiapan tuh sebenarnya udah tahu ya. Kalau tugas itu dari lama. Kayak biasanya kan emang yang kayak aku tadi bicarain. Kalau dosen tuh udah dari awal ngasih tahu matkul ini tuh isinya presentasi ya tiap pertemuan. Nah itu tuh aku udah tahu. Aku juga udah nyiapin sama kelompokku. Itu udah. Tapi kan kadang kita kayak kebagian di materi yang di akhir-akhir ya. Bener. Itu tuh kayak terus lupa gitu kan, padahal udah tahu kita harusnya latihan siapin materi, tapi aku tuh sering kali kayak spontan gitu. Jadi kayak besoknya presentasi terus di grup itu rame-rame gitu kayak besok presentasi disiapin. Nah itu aku baru baca ulang materinya, jadi kayak itu spontan banget. Dan untungnya tuh aku ini tipikal yang gampang paham, jadi kayak terus aku nyampein sesuatu tuh nggak yang belibet banget gitu, enggak. Jadi kayak itu lumayan mempermudah aku sih. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman, nggak baik. Kalau Anissa gimana Tapi itu persiapannya? bagus banget loh. Bagus banget gitu. Bisa Gimana? langsung spontan dalam durasi waktu yang sebentar. Terus kamu bisa langsung paham gitu. Tapi itu kekurangan ya, kayak jadinya nggak itu bisa maksimal. jadi kelebihan. Ya tapi jadinya nggak maksimal nggak sih? Jadinya Iya kayak sih, gimana harusnya kayak gitu. bener. Padahal kan kayak harusnya udah siap, kayak kita nyampein tuh kayak jelas gitu, nggak kayak aku kan kadang suka kalau ngomong belibet gitu. Nah itu tuh gara-garanya itu. Oh, gara-gara keburu-buru gitu Iya, ya. Tapi jangan kayak gitu udah ya. bagus banget itu ya kalau mahasiswa terus tugasnya banyak, terus dengan deadline yang mepet, kamu tuh bisa, itu udah keren banget. Kalau aku kurang lebih sama juga. Tapi kalau sebisal materinya ini susah banget, aku sebelum minggu-minggu sebelumnya tuh udah nyiapin gitu. Good sih. Tapi kalau sebisal materinya seminggu sebelumnya udah dikasih tugas, ya itu aku siapin materinya apa yang mau diomongin itu apa aja. Terus PowerPoint-nya ini ya, ini juga harus benar-benar PowerPoint, jangan power text. Iya Ya bener kan, sih. namanya kan PowerPoint, jadi poin-poinnya Poin aja. Mungkin kalau pelajar-pelajar gitu ya, mungkin ada yang presentasinya udah bagus. Nah, kalau semisal masih power text gitu, itu segera dibenahi deh. Ya perlu diperbaikin sih. Jadi kalau PowerPoint ya cukup inti-intinya aja apa gitu. Soalnya kalau seumpama kebanyakan kan PPT itu juga terbatas ya teman-teman. Tulisannya kecil banget, itu ditaruh buat presentasi tuh nggak kelihatan dari belakang. Jadi kayak yang penting aja. Terus kayak nanti kalian presentasi jelasin, bukan yang kalian baca itu teksnya panjang. Kok nggak efektif sih Nah, kataku. bener, apalagi cuman baca dari PowerPoint-nya aja. Nah, Itu nggak banget. hal-hal yang perlu dihindari ya. Bener. Terus penggunaan font juga, Bener. tulisannya, terus gambar-gambarnya ini diusahakan sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Bener. Oh, dulu aku juga pernah sama dosenku dikasih bimbingan yang kayak gitu. Soalnya orangnya tuh saking gedeknya kali ya, kayak lihat teman-temanku tuh presentasi pakai PPT yang di Canva itu, yang ada ini kelinci meluk wortel itu orangnya nggak suka banget beneran. Jadi kayak orangnya tuh sampai ngasih kuliah sendiri buat presentasi tuh kayak gini loh. Jangan yang kayak ada bonekanya, ada kartunnya apa gitu. Jangan kayak kurang profesional aja. Iya, Mungkin bener. bagus ya, tapi kayak kurang profesional aja. Jadi kayak kita pilih yang simple tapi tetap menarik. Terus ada juga betul. yang ini kita dikasih tahu kayak bukan template warna, apa ya, palet warna kayak Iya, contohnya bener, pilihan nah kayak warnanya. gitu. Itu juga dikasih tahu sama dosen aku saking gedeknya ya. Nah, ini bisa dicatat ya buat teman-teman pelajar. Jadi Benar, ketika membuat materi ya PowerPoint itu harus diperhatikan gambar, tulisannya. Terus juga mungkin ada yang suka nambahin animasi itu Iya. ya. Itu secukupnya aja gitu Iya, ya. jangan berlebihan. Betul. Banyak banget ya yang Benar. perlu dipersiapin dalam presentasi. Jadi mulai dari materi, terus PPT-nya. Terus ya kalau itu buat mungkin kalau kalian presentasiinnya buat anak TK tambahin nggak apa-apa soalnya Iya, menarik, benar. tapi kita tuh udah mahasiswa guys. Jadi kayak mungkin cari yang menarik tapi yang jangan too much lah, yang biasa aja, yang kayak tetap profesional tapi bagus gitu ya kan. Iya, bener banget. Secukupnya aja. Benar, Apapun benar. yang berlebihan itu nggak Nggak baik. baik. Nah, kalau pengalaman unik, kamu pernah pengalaman unik apa? Banyak sih kalau presentasi, tapi ya yang paling berkesan tuh kayak aku tuh ada temen yang bisa nyampein presentasi tuh bagus banget. Kalau seumpama dia ngomong itu kayak
orang itu bisa jadi lihat dia gitu loh, kayak nggak bosen gitu. Iya, benar. Tapi ada satu yang bikin dia kayak lucu gitu. Orangnya kan dia kan dari universitas yang sama juga kayak aku. Nah itu tuh anaknya tuh kayak anak jatim asli gitu. Oh, Jadi gitu. ngomongnya kalau di kelas kan biasanya kita pakai bahasa Indonesia ya. Benar. Nah dia tuh anaknya tuh bisa kayak kecampur pakai bahasa Jawa. Jadi kayak ada kata yang kayak di itu kan harusnya dia, tapi tuh dek sini gitu. Terus Dek ada gitu ya. ada logat-logat yang Jawa Timur banget. Nah itu paling lucu sih kalau dari teman aku. Nah, sama juga aku juga ada temen yang kayak gitu. Jadi semisal dia nyeletuk apa gitu ya, itu teman-teman pasti ketawa gitu kan. Kalau tadi kan logat Jawa, kalau temenku itu ada logat Madura gitu. Ada juga jadi dosanya sampai tanya gitu loh ke temen aku. Itu sih yang bikin lucu waktu presentasi. Benar, dan itu bikin gak bosen. Tapi ya jangan terlalu ini ya guys, terlalu ditertawain, soalnya itu logat aslinya mereka. Cuman tapi emang ini sih kembali lagi ke persiapannya buat presentasi itu harus gimana biar kayak bahasa yang kita gunakan tuh ketata, gak kayak kecampur-campur sama logat asli bahasa daerah. Soalnya kan kalau di universitas kita nggak cuma dari satu daerah aja, kita dari seluruh Indonesia. Jadi kayak pakai bahasa yang Indonesia semuanya tahu. Dosen aku juga pernah bilang kalau semisal kita di universitas ya harus pakai ya bahasa Indonesia. Bener. Gitu loh. Kalau semisal di forum kelas gitu ya lebih baik ya kita menggunakan bahasa Indonesia. Bener. Gitu ya. Kalau semisal memang bawaan gitu ya logat gitu ya nggak apa-apa Ya gitu itu bisa jadi pengalaman yang unik kayak kita tadi. Bener nggak? Betul banget. Kalau pengalaman yang lain ada tambahan lagi nggak? Kalau dari aku sih, aku pernah ini. Saking aku tadi udah bilang kalau aku tuh orangnya gak bisa nyiapin dari awal gitu, kayak spontan. Nah itu aku pernah belibet banget sampai diketahuin sekelas. Gila sih. Sampai sekelas. Iya, makanya kayak malu tapi ya udahlah lanjut aja, tebel-tebelin muka. Gak apa-apa sih, kan semuanya belajar dari kesalahan ya. Bener. Aku pun juga pernah salah nyebutin nama dosen. Jadi tuh dosen matkul yang lainnya gitu. Akhirnya ya gak apa-apa sih, dosennya akhirnya ya cuma ketawa-ketawa aja gitu. Akhirnya aku ngelain lagi gitu. Kalau aku jadi dosennya kayak udah berhenti tuh gak usah presentasi. Aduh ngeri ya. Untuk banget dosenku waktu itu ya baiklah. Dosen Indonesia tuh good job guys. Dosen universitasnya juga good baik. job juga. Nah selanjutnya kalau kamu tentang dosen, kamu pernah direspon dosen kayak gimana aja sih waktu presentasi? Kalau aku sendiri ini sih mungkin karena yang ngomongnya belibet itu kayak gimana orangnya kayak gitu ya. Tapi orangnya ini sih nggak sepenuhnya sih, kayak lebih banyak apresiasi aku kayak oh jadi kayak gitu, soalnya aku udah ini bisa ngomong kayak oh jadi jelasinnya kayak gini. Itu jadi orangnya mungkin apresiasi. Tapi mungkin karena ngomongku belibet jadi orangnya kayak hah gimana kayak gitu. Tapi tetap orangnya baik dan bisa kayak jelasin oh maksudnya kayak gini ya teman-teman kayak gitu. Jadi dibantu jelasin. Iya benar, kalau ketika kita selesai presentasi itu biasanya tuh pasti dikasih komentar sama dosen apa sih yang kurang, apa sih yang udah bagus gitu ya. Terus semisal materinya bahas tentang apa gitu ya, pasti dosen juga nambahin ya biar teman-teman yang lain juga tambah ilmunya. Terus kita bahas apalagi ini, alat bantu presentasi. Kalau alat bantu tuh selain cuman PPT doang ya guys ya, kita ini kalau aku sendiri ya itu ada yang dosenku bawa ini yang kayak mainan laser buat mainan sama kucing itu bener-bener ngebantu banget sih. Kalau Anissa ada nggak? Sama gitu. Sama juga pakai itu kan. Aku juga ada mata kuliah yang namanya keterampilan berbicara gitu. Jadi memang disuruh kalau presentasi itu pakai itu tadi apa ya namanya itu kayak laser ya tapi kan? Kalau dosen kan lebih modern lagi ya, bentuknya remote gitu. Sama kalau zaman dulu mungkin pakai penggaris, pakai spidol gitu ya. Yang bisa kita diketok kepalanya itu pakai penggaris guys. Diketok kepalanya lagi. Jadi itulah alat bantu ketika kita presentasi. Benar. Ada juga mungkin kalau bawa medianya langsung itu juga bisa. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus contohnya langsung, tapi disesuaikan dengan materinya. Jangan hal aneh dibawa ke presentasi. Iya betul, itu bisa jadi contoh nyatanya aja. Iya. Terus kalau pakai yang laser itu kita jadi kayak gampang gitu nggak sih? Biasanya kan kalau kita presentasi tuh kita ngawang-ngawang ya lihat PPT-nya kayak oh yang mana sih yang dibahas. Tapi kalau ada yang laser itu kayak nanti kalau diarahin gini ada titik merah. Nah oh jadi kita yang dibahas tuh yang ini, jadi kita lebih gampang pahaminnya. Sama audiens juga bisa fokus mana sih materi yang kita tunjuk itu. Kamu punya saran nggak buat para pelajar yang lagi menyaksikan Student Talk sebelum presentasi?
Kalau dari aku ya, sebenarnya yang paling penting tuh ya siapin mental sama siapin materinya. Soalnya kalau kalian cuma punya mental aja terus materinya kurang tuh kayak aku belibet. Tapi yang paling penting tuh juga, tapi tuh PD tuh tetap penting ya teman-teman. Jadi kayak kalau seumpama kalian menguasai materi doang tapi nggak bisa ngomong tuh, kalian akhirnya di depan cuma baca PPT. Itu kurang banget. Jadi kayak siapin yang pertama mental, yang kedua materinya harus tetap siapin ya. Betul. Selain mental sama materi, penting juga buat latihan presentasi. Mungkin bisa presentasi di depan temennya dulu gitu ya, sebelum sekelas gitu ya, atau direkam juga bisa. Bener. Atau di depan kaca juga bisa. Jadi intinya persiapan lah. Jadi sebelum presentasi perlu banget mempersiapkan diri, mulai dari mental, PowerPoint, dan latihan. Bener. Oh iya, kalau buat PowerPoint-nya tuh ya tambahan, jangan yang kayak cuman isinya tuh teks semua. Kan ini namanya PowerPoint ya kan saya. Kayak kalau isinya teks semua itu kayak ini apa, kayak semua materi ditumpahin semua tuh di PPT, itu kayak enggak banget. Jadi kayak tulis aja poin-poinnya, nanti kalian yang jelasin gitu Kak. Iya, betul banget. Sampai jumpa di Student Talk selanjutnya.